warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Irma Agustina, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Sinta Fioni, guru matematika di SMP Negeri 8 Pinggir. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk melengkapi tugas CGP saya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Sinta, sesuai dengan jadwal kemarin, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi ya Bu Sinta. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan observasi, tentu kita terlebih dahulu melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan diadakannya observasi ini adalah untuk mengetahui proses atau untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Sinta lakukan di dalam kelas. Sedangkan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk persiapan awal sebelum kegiatan observasi di dalam kelas dilakukan. Begitu ya Bu Sinta? Baiklah, Bu Sinta, ini kapan rencananya Bu Sinta akan melakukan kegiatan observasi? Untuk rencana melakukan observasi itu hari Jumat tanggal 30 Agustus. Rencananya itu di kelas 9 Hang Nadim jam ke-4 dan ke-5. Di Hang Nadim ya? Iya. Jadi rencananya Bu Sinta akan diobservasi itu pada Jumat 30 Agustus di kelas Hang Nadim itu jam ke-4 dan 5. Ya. Jadi kegiatan kita itu full ya Bu Sinta, observasinya 2 JP ya Bu Sinta. Ya. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sinta capai pada saat kegiatan observasi nanti atau kegiatan pembelajaran di kelas nanti Bu Sinta? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang transformasi geometri bagian refleksi Bu Ade melalui masalah kontekstual. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang transformasi geometri bagian ya, refleksi. bagian yang refleksinya saja ya. Oke. Jadi apa area pengembangan yang ingin Bu Sinta lakukan? Jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya rancang, rencananya kan dalam pembelajaran itu pemurid melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajar. Jadi dilaksanakan yang area yang akan dikembangkan bagian diferensiasi konten. Misalnya di bagian gaya belajar yang visual, saya memberikan materi berupa PowerPoint. Kalau yang bagian yang audio berupa video pembelajaran, dan yang gaya belajar kinestetik berupa alat peraga yang akan saya bawa berupa teknik yang akan ditampilkan atau diperagakan di dalam kelas. Kalau di bagian prosesnya seperti itu juga berarti anak-anak nanti dibagi berdasarkan beberapa kelompok, dan itu di dalam satu kelompok itu nggak mesti satu gaya belajar, berbagai macam gaya belajar seperti itu. Oke. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan nantinya yaitu di bagian diferensiasi konten sama proses ya Bu Sinta ya. Dimana diferensiasi kontennya nanti untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, Bu Sinta akan menggunakan konten berbentuk PowerPoint. Sedangkan yang di audio, anak-anak yang gaya belajarnya audio, Bu Sinta akan menayangkan video pembelajaran ya. Dan yang terakhir gaya belajar kinestetik, Bu Sinta nanti akan membuat alat peraga berupa cermin. Jadi anak dia bergerak dalam proses pembelajarannya ya. Sedangkan di proses Bu Sinta nanti akan membagi anak
per kelompok, di mana per kelompok itu nantinya akan bervariasi ya. Iya. Ada visual, ada kinestetik, dan ada Audio. auditori dalam satu kelompoknya, gitu ya Bu Sinta. Oke. Selanjutnya rancangan pembelajaran apa yang Bu Sinta gunakan dalam pembelajaran nantinya nih, misalnya strategi Bu Sinta bagaimana, model pembelajarannya, ataupun metode seperti apa yang nantinya Ibu akan terapkan di kelas. Rencana saya dalam mengajar, rencana pembelajarannya menggunakan strategi pembelajaran saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, di sana nanti setelah anak diberikan beberapa materi berdasarkan gaya belajar tadi, setelah itu saya akan membagi anak beberapa kelompok dan di situ akan diberikan LKPD. Dan di sana anak berdiskusi kemudian mempresentasikan. Seperti itu Bu. Oke, berarti strateginya yang Ibu gunakan adalah strategi saintifik ya. Jadi ada Bu Sinta bertanya nantinya, anak menjawab pertanyaan yang diberikan gitu ya. Lalu mereka mengumpulkan data-data. Berarti tahapan-tahapan saintifik tadi ya. Oke. Lalu di model pembelajarannya Bu Sinta ingin membuat atau melakukan model pembelajaran discovery learning, di mana anak nanti dikelompokkan ya, lalu anak diberi LKPD, begitu ya Bu Sinta. Oke. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, apa media yang Ibu gunakan nantinya? Proses pembelajaran. Iya, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti? Yang pertama tadi sesuai dengan diferensiasi konten tadi Bu Ade, ada pertama itu media PowerPoint, kedua berupa video pembelajaran, dan yang ketiga berupa alat peraga berupa cermin. Oke, berarti medianya udah jelas sekali ya. Bu Sinta memahaminya bahwa media yang nantinya akan digunakan adalah PowerPoint untuk anak visual, gaya belajarnya visual, video untuk anak-anak auditori nantinya, dan cermin digunakan untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan observasinya itu tadi di tanggal 30 Agustus Jumat ya Bu Sinta. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi kita ini? Kalau menurut saya, dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, saya dapat meninjau kembali gimana rancangan pembelajaran yang saya akan buat, atau gimana nantinya tambahan atau perubahan yang ingin dilakukan supaya penampilan pada observasi nantinya lebih baik. Jadi dengan adanya pra-observasi ini Bu Sinta dapat mengetahui apa yang harus ditambahkan di dalam rancangan RPP yang telah Bu Sinta buat untuk nanti pelaksanaan di kelas menjadi lebih baik lagi, lebih optimal ya Bu Sinta. Oke, baiklah Bu Sinta. Berarti minggu depan kita akan melakukan observasi di kelas Sang Nadim. Persiapan yang Bu Sinta lakukan rasanya sudah sangat matang sekali. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini, apa yang Bu Sinta sudah tulis dan tuangkan di dalam RPP Bu Sinta, nanti bisa diaplikasikan, direalisasikan di dalam proses pembelajaran minggu depan. Amin. Bu Sinta, saya tunggu ya Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi udah berdoa ya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, Bu cek hadiran dulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang izin? Ada izin. Hadir semua? Ada yang izin? Siapa izin? Ini kemana ininya? Rumah sakit. Menemankan orang tuanya. Orang tuanya sakit.
Kita doakan semoga orang tuanya Aini semoga lekas sembuh ya. Dan untuk kita semua, kita jaga kesehatan, terutama kita masih muda. Makanannya dijaga, pola tidurnya juga, istirahatnya, olahraganya juga ya. Oke? Aini. Nah, oke. Coba yang laki-laki berdiri dulu semuanya. Yang laki-laki coba berdiri dulu semua. Oke. Diki. Ya, oke. Yang belum masuk bajunya silahkan dimasukkan. Yang udah masuk silahkan duduk kembali. Coba cek di bawah meja masing-masing ada sampah enggak? Nih Rio ada sampah, tolong sampahnya Rio. Iqbal. Ada sampah lagi enggak? Oke. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya kan, kita ya harus rapi, kemudian kelasnya juga harus bersih. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kemarin, kita sudah belajar tentang materi apa? Materi apa kemarin kita belajar? Apa? Bilangan apa? Kemarin. Semalam. Kalau nggak ngerti kemarin, semalam lah apa? Bilangan berpangkat. Udah tahu gimana bilangan berpangkat bukan? Sudah. Kali-kalinya sudah hafal semua? Sudah. Besok Ibu apa lagi ya? Nanti juga Ibu akan tanya lagi perkaliannya ya Randy. Helmalia mana? Helmalia, ya Nisi. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini ada namanya refleksi, ada translasi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, ini Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaanmu sebelum belajar? Ini kelompok sana dulu. Gimana perasaannya Yuda? Gimana perasaannya Yuda? Apa? Nomor 2, oke. Yang sebelah sana gimana perasaannya? Nomor 2. Yang di tengah? 2. Yang di sana Diki? Yakin nomor 2 yakin? Mana suaranya ini? Rafa. Mana perasaannya? Bagaimana perasaannya hari ini? Gini? Enggak. Ini Rizky? Nomor berapa? Nomor 2. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan setiap kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, ada keterampilan, ada juga pengetahuan. Nah, sebelum belajar kita ulang lagi kesepakatan belajar kita sebelumnya udah kita rancang ya kan. Ada hadir tepat waktu, semuanya sudah hadir tepat waktu. Yang kedua, fokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ada juga mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian berpakaian rapi.
Oke. Sesuai kesepakatan juga kemarin, Bu, dalam belajar matematika, Bu, jangan terlalu serius. Kita seringlah ada ice breaking, ada game dalam pembelajaran, Bu. Oke, hari ini kita ice breaking dulu ya. Semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri. Oke. Perempuan. Berarti Rizky sini. Cari pasangannya berdua-berdua. Ki, masuk situ Ki. Situ. Berdua ya. Saling hadap-hadapan. Saling hadap-hadapan. Ada pasangannya. Pindah satu sini. Sevina sini, Sevina sini. Nah, permainannya namanya Abu dan Abi. Oke? Abu dan Abi. Jadi, kan berdua tuh ya. Pilih salah satu orangnya, yang mana yang Abu, yang mana yang Abi. Misalnya nih, Helmalia Abi. Ningsih misalnya Abu. Nah, ketika Ibu bilang, oke, sebelumnya silahkan kayak berjabat tangan dulu, tapi agak jauh jaraknya dikit. Oke, seperti itu ya. Oke, belum berjabat tangan, belum ya. Ketika Ibu bilang Abu, berarti tangkap tangannya si Abu. Kalau Ibu bilang Abi, tangkap tangannya si Abi. Udah tahu Abu Abi? Bu. Mana si Abu? Udah. Abi udah ya. Oke, mulai ya. Siap semuanya. Oke. Fokus ya, fokus. Abu. Yang mana Abu? Ya. Udah. Belum apa? Ya ditangkap gitu. Yang lawannya menghindar dia. Jangan sampai ketangkap. Jadi kalian harus fokus. Nama kalian siapa? Abu atau Abi? Oke? Mulai lagi ya. Siap Fahri? Abi. Nah, masih banyak yang belum fokus. Kayaknya belum fokus semua ini karena udah siang kali ya. Ulang lagi. Ulang. Udah Rasid? Udah? Abi. Lagi. Abu. Oke, siap lagi. Dilgam. Dah. Abi. Udah semangat semuanya. Udah, oke, silakan duduk kembali. Coba sekarang, duduk yang rapi, Fahri, duduk yang rapi. Coba jangan nyender dengan kursinya. Taruh kedua tangannya di atas paha. Buka ke atas tangannya. Udah. Tegakkan badannya, Randy. Oke. Apa Aryo? Rafa? Tegakkan badannya, Rafa. Taruh tangannya di atas paha semuanya. Oke, sudah siap semua? Coba hirup udaranya. Tarik nafas. Tahan, rasakan angin yang masuk. Tahan dulu, tahan. Dah, kemudian lepaskan pelan-pelan. Lagi, sekali lagi. Tarik nafasnya. Udah. Tahan. Dah, lepaskan pelan-pelan. Udah rileks semuanya? Udah? Belum? Ulang lagi, sekali lagi. Udah, oke, udah. Dah. Oke, hari ini kan kita belajar tentang refleksi ya. Jadi
bagaimana nantinya sifat bayangan yang akan dihasilkan dari refleksi. Nah, coba Ibu ada gambar, Rosid, coba perhatikan ke depan. Ibu ada gambar. Perhatikan gambar di bawah. Apa yang dapat kamu jabarkan dari gambar yang di bawah itu? Ada 3 gambar. Siapa yang bisa menjawab? Kalian kalau nampak monyet langsung monyet. Ada yang bisa? Apa yang bisa kamu jabarkan dari gambar itu? Jabarkan, kamu jelaskan. Kamu kemukakan. Apa yang dapat kamu kemukakan dari gambar yang di bawah? Atau misalnya nih, Ibu ada cermin. Ibu ada cermin. Coba Aryo lah sini. Siapa lagi? Rio. Sini Rio. Coba Rio bercermin. Nah, ketika Rio bercermin, gimana kira-kira? Apa yang bisa kalian kemukakan ketika kita bercermin itu? Apa? 7 tangan. Cerminnya memantulkan cahaya, kata Rio. Kata Divani apa? Cermin dapat memantulkan wajahnya Rio. Terus apa lagi? Dari kelompok sana ada? Cerminnya? Nah nih, ketika kita bercermin, kata Divani memantulkan wajah kita kalau kita bercermin. Terus apa lagi? Nah, silakan duduk Rio. Apa? Ada lagi? Ketika kamu bercermin, gimana kira-kira wajah kamu? Atau bayangan kamu? Sama, apanya sama? Apa? Bentuk wajah yang simetris. Apalagi? Apalagi? Gilgam, ketika kamu bercermin, apa yang akan terjadi? Bayangan kamu gimana? Sama aja. Kalau kita bercermin, wajah kita sama bayangan kita sama, Bu. Apanya lagi yang sama? Atau ada yang beda enggak ketika kita bercermin? Apanya yang beda? Kalau kita sebelah kanan, pakai. Oke, bagus. Kalau kita sebelah kanan, kita bercermin. Jadi muka kita jadinya gimana? Sebelah kiri. Jadi gini dia ya. Berhadap-hadapan ya kan? Berhadap-hadapan, berlawanan arah. Kalau wajah kita ke kanan, di cermin berarti wajah kita ke arah kiri. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu ada contoh yang ketiga, itu gambar apa kira-kira? Di mana? Pemandangan? Coba lihat ini. Ini ada gunung kan? Ini ada gunung. Ini ada orang. Ini apa nih di sini? Air. Ini gambar apa di sini? Apanya gunung ini? Bayangan dari gunung. Gimana bentuk bayangannya? Kebalik. Sama besar nggak bayangannya dengan bentuk aslinya? Sama. Jadi gimana menurut kalian? Apa itu refleksi? Refleksi itu dalam matematika disebut dengan pencerminan. Apa yang bisa kalian jabarkan? Apa yang bisa kalian kemukakan? Apa itu refleksi? Tadi udah dibilang kan ketika kita bercermin, Bu, gini Bu. Ada yang bisa? Rio? Apa tadi Rio? Ya. Apa yang bisa kamu kemukakan tentang refleksi atau pencerminan? Tadi kan udah bercermin tuh. Gimana? Bu, ketika saya bercermin tadi gini. Bayangannya gimana? Bayangannya sama, terus apanya sama lagi? Wajahnya sama, ekspresinya sama. Terus kalau misalnya pena yang bercermin misalnya kayak gini, ada ekspresi nggak pena nih? Nggak. Apanya yang sama pada bayangan di pena ini?
bentuknya sama, terus apanya sama lagi? Warnanya juga sama, apa lagi? Kalau tingginya sama nggak? Sama. Berarti kalau tinggi itu apanya namanya? Ukuran. Ketika kita bercermin, bentuk dan ukuran kita sama. Kalau misalnya kita menghadap ke kanan, kalau di cermin menghadap ke kiri, berarti bayangannya berlawanan arah dengan benda aslinya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini dia. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi atau perubahan yang memindahkan titik sebuah bidang menggunakan sifat-sifat bayangan yang dimiliki suatu. Oke, lanjutkan Helmalia, minta tolong Ibu Helmalia. Pada bidang geometri bisa dilihat dengan cara mengukur jarak dan titik asal ke cermin, kemudian dibandingkan dengan jarak cermin ke titik bayangannya. Berarti perubahan pada bidang geometri bisa dilihat dengan cara mengukur jarak. Titik asal cermin, kemudian dari jarak cermin ke titik bayangan. Nah, ini dia tadi. Apa sifat-sifat dari pencerminan? Oke, Rosid, tolong Ibu bacakan Rosid sifat-sifat dari pencerminan itu, Rosid. Rabun jauh. Oh, Dilgam. Tuh, tolong bacakan Dilgam apa sifat-sifat pencerminan. Rabun jauh juga. Ya. Apa yang pertama? Oke, yang pertama, bentuk antara bangun asli dan bayangan akan selalu sama. Sama halnya dengan tadi kan? Oke, yang kedua, Rifani, tolong Rifani. Jarak dari setiap titik yang terdapat di bangun terhadap cermin sama persis dengan jarak dari setiap titik yang ada di bayangan terhadap cermin. Oke, berarti bayangan benda asli dengan bayangan di cermin sama jaraknya ya. Yang ketiga, siapa lagi ya? Yuda, tolong Yuda. Yang ketiga, Yuda, sifat dari pencerminan. Tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bayangan aslinya. Oke, sama halnya dengan pena tadi. Kalau pena ini panjangnya 15 cm, di cermin juga panjangnya 15 cm. Oke, yang keempat, Iqbal. Garis yang menghubungkan setiap titik di bangun dengan titik yang ada di bayangan akan selalu juga lurus terhadap cermin. Nah, ini garis yang menghubungkan setiap titik akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Ini akan kita lanjutkan belajarnya ke pertemuan selanjutnya, yang sifat yang keempat ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu ada lembar kerja kelompok. Ibu masing-masing kelompok Ibu kasih satu lembar. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari lembar kerja kelompok yang Ibu bagikan. Nanti kita akan ada presentasi dari kelompok yang tampil ke depan ya. Oke. Nah, Rizky kembali ke kelompoknya Rizky. Ibu kasih waktu 10 menit. Bagi yang tidak paham silahkan bertanya. Selama kerja kelompok berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada penilaian sikap, keterampilan, juga ada pengetahuannya juga ya. Jadi kerja sama kelompok harus bagus di dalam kelompok ya, Diki. Oke, nggak ada yang tidur ya, Aryo. Oke, silahkan dikerjakan. Apa? Ya ini ya. Ini beda lagi. Ini A, ini langsung jawab di sini. Ingkari aja.
Dah, ada paham, Rafa? Paham kan? Mudah bukan? Mudah, mantap. Oke. Ini udah dibaca soalnya. Ya, langsung aja di situ. Boleh. Buat nama kelompok jangan lupa. Udah? Wes mantap. Ketua kelompoknya Randy ya. Mantap, mantap. Baguslah kalau gitu. Ibu yakin Randy dan anggota kelompok lainnya bisa maju ke depan. Ketua kelompoknya, Iyalah, bagus. Nggak apa-apa. Kapan lagi kita jadi ketua? Nggak usah di tip X. Nggak usah di tip X. Nah, kan ketua cuma ketua ya kan? ya ketua itu mengarahkan teman-temannya. Saya nggak bisa aja baru bisa. Nggak apa-apa, kita belajar. Semua kita nggak bisa langsung bisa belajar. Nah, jangan lama-lama ya. Manfaatkan waktu yang ada. Ada pertanyaan? Ya? Ya, udah selesai lanjutkan ini. Lanjutkan aja. Nah, buatlah nama kelompoknya. Ini jawab ini. Baca dulu soalnya, nggak susah soalnya. Coba baca dulu. Namanya Sita. Oke, sini enggak. Ayo buat. Nah, diskusi. Ibu menilai kerjasama juga ini. Bukan yang satu aja orang apanya yang mengerjakan ya. Cinta juga ya, Cinta. Tadi dah kita terangkan juga kan apa sifat-sifatnya. Apa yang ingat? Kan kita udah peragakan juga tadi kan. Si Rio tadi dia bercermin. Gimana? Terus sudah Ibu jelaskan lagi. Dapat menentukan bayangan. Ya? Apa? Gak apa-apa. Yang seingat kalian aja kan dari pernyataan. Yang ini. Tadi dua aja nggak apa-apa. Dari pernyataannya sebutkan boleh yang seingat kalian, yang kalian tahu. Tadi kan kita udah belajar juga tadi tuh. Ya udah. Dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa kelompok. Diskusi di sini Rizky. Ini mana? Nggak dikerjakan juga. Sudah di mana nggak tahu. Kita kan. Hitam dari laut Jawa kan. Kayak ini. Dah. Saya mau ngerjain sih, Kak Bu. Nah, coba bacakan satu. Nanti yang lain, ini jawabannya benar atau salah. Itu kan ada jawaban benar atau salah. Baca. Ini udah sakit. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Baca dulu soalnya, agak susah. Buat biar ini nyamannya. Baca.
Apanya yang 3? Sifatnya. Ingat 3 nggak apa-apa, ingat 2 nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus. Dia ada berapa tadi Ibu sebutkan? 4. Ingat 3 kan udah lumayan itu, udah banyak. Lanjut lagi soal yang selanjutnya. Menurut pemahamanmu, menurut bahasamu, nggak usah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Gimana menurut pemahaman kelompok ini mengenai refleksi? Udah. Kawan sekolah, Wak. Apa udah selesai? Apa? Menurut pemahamanmu, menurut bahasamu, pakai bahasa. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Nah, belum lagi. Belum? Enggak. Apa? Slide 1? Enggak lah. Udah selesai? Iyalah. Udah dilingkari aja boleh. Udah. Oke, kelompok 1 udah selesai, kelompok lain udah selesai? Udah? Ini kelompok 3 udah mau selesai juga ya. Kelompok lain gimana? Udah siap? Oke, bagus. Udah selesai? Yang mana yang dapat dulu? Kerjakan yang dapat dulu, nanti ini dikerjakan. Ya, baca soalnya nih. Enggak, lingkari aja, enggak usah apain. Lingkari aja yang mana yang benarnya. Ini benar atau enggak? Kalau enggak, enggak usah dilingkari. Udah selesai? Sekarang kita belajar atau main? Nah, ini jawabannya apa itu? Kalau bermain, kita sama-sama bermain. Kalau belajar, kita sama-sama belajar. Sudah kesepakatan kita apa tadi? Mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Ya, Fadil ya, Fadil. Kerjakan tugas tepat waktu. Kelompok lain udah selesai. Kelompok ini belum satu pun. Nah, ini ada pertanyaan benar salah. Baca ini dulu. Bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan. Benar atau salah? Kalau betul, dia lingkari yang betulnya. Kalau salah, lingkari yang salahnya. Nah, nggak susah soalnya. Jawaban dari ini salah. Udah? Apa? Baca soalnya. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Nih, benda aslinya. Ini cermin. Apakah bayangannya seperti ini? Kalau iya, lingkari. Ini yang B. Ini benda aslinya. Ini cermin. Ini bayangannya. Benar atau salah? Kalau benar, lingkari. Kalau tidak, nggak usah lingkari. Jadi penjelasannya ini Nggak usah penjelasannya. Penjelasannya nanti aja pas presentasi. Oke? Betul lah presentasi? Iya, betul lah. 1 atau 2 kelompok aja nanti. Oke, udah selesai. Waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis. Kita lanjut. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Udah masih fokus ya untuk belajar? Oke, lanjut. Waktu untuk kerja kelompoknya udah selesai. Lanjut. Kita presentasi dulu. Ya.
Jadi presentasi dulu dari kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Ibu mau inisiatif dulu. Siapa yang mau, Bu? Dari kelompok kami aja yang maju, Bu. Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau maju ke depan dulu? Kelompok mana? Ada yang mau maju? Iqbal? Kelompok Randy? Ya, Fari? Udah selesai? Maju ke depan? Ada yang mau maju? Nggak ada yang mau maju? Ya, kelompok ini, kelompok 1, boleh? Oke, silakan maju ke depan, bertiga. Ayo. Udah, kelas 8 pernah belajar presentasi juga ke depan kan? Udah tahu caranya gimana kan? Oke, silahkan ke depan. Oke, bagi teman-teman yang lain, silahkan perhatikan temannya yang maju ke depan, yang presentasi ke depan. Kita hargai teman yang maju ke depan. Tidak ada yang ribut, dengarkan apa hasil diskusi dari kelompok 1, oke? Oke, silahkan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, pelayanan yang disebut sebagai sesuai aspek Lanjut. Sama nggak jawabannya dengan yang di depan? Coba cek, sama nggak? Oke, lanjut. Gimana jawabannya? Sama nggak? Oke. Lanjut. Apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pengamatan dari gambar yang berwarna merah A sama, yang B juga sama, yang C juga, yang D sama, E sama F sama. Oke, dah. Selanjutnya apa lagi? Setelah menyampaikan hasil diskusi, gimana lagi? Tanya kawan-kawannya. Ada tanggapan nggak atau ada saran dari kawan-kawannya nggak? Siapa dari tadi moderatornya? Oke, tanya. Apakah hasil diskusi kami ada yang salah? Bukan gitu nanyanya. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang akan memberikan tanggapan atau saran? Kami persilahkan. Gitu. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Kata kelompok 1. Enggak? Apakah sama jawabannya semuanya? Yakin? Yakin sama sampai bawah? Tidak tahu. Tidak ada yang beda kan? Ada. Bilang apa bedanya? Ayo tunjuk kelompok berapa nih? 1, 2, 3. Ayo bilang apa bedanya? Di mana bedanya? Kata mereka kan yang ini sama, itu mirror. Ini satu lagi berlawan. Randy kemana Randy? Izin dulu sama ibu. Nah, kata temannya itu gambar yang paling bawah yang F itu hasil pencerminannya bukan itu kan katanya. Gimana Divani? Ya, arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Gimana pendapat dari kelompok 1?
Apa? Bilang aja. Menurut kami Bu benar Bu. Ini kan betul Bu. Kan hasil cerminnya kayak gini. Ah boleh. Kalau dari kelompok 3 itu bukan hasil bayangan dari segitiganya katanya karena beda arahnya. Nah, gimana dari kelompok 1? Kelompok ini gimana? Oke. Nah, dari kelompok lain ada nggak tanggapan? Dari kelompok lain ada tanggapan nggak? Randy? Nggak, kelompok ini? Udah pas? Sama jawabannya? Oke lah. Oke, silakan tutup. Terima kasih teman-teman. Ulang lagi. Terima kasih teman-teman. Sekian hasil diskusi kami. Ulang lagi. Hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Oke, silakan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ayo, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, oke, kita ulang lagi ya. Dari yang A, bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan. Benar atau salah? Katanya di situ bayangan terbentuk sesuai dengan objeknya. Berarti bayangan dengan objek sama kan? Oke, benar. Lanjut yang kedua. Ketika sebuah objek dijauhkan dari cermin, maka bayangannya akan mendekati cermin. Betul? Salah. Ya. Yuda, apa jawabannya Yuda? Nah, fokus ya Yuda. Lanjut yang nomor 3-nya. Sebuah objek setinggi 150 dicerminkan, maka bayangannya juga 150. Benar atau salah? Oke, benar. Ini lagi pertanyaan yang B. Dari pernyataan-pernyataan pada soal 1, sebutkan sifat-sifat pencerminan. Nah, ini ada tadi. Nah, ini dia. Kalau dibuat 1 benar, dibuat 2 juga benar, 3 atau 4 juga benar. Sesuai dengan yang di depan. Oke? Lanjut yang C. Jelaskan pengertian pencerminan atau refleksi menurut pemahamanmu. Di sini katanya cermin adalah gambaran suatu objek yang memantulkan bayangan yang sama dengan aslinya. Benar? Oke. Lanjut yang terakhir. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Lihat yang A dulu. Itu ada gambar bintang. Ada gambar bintang ya Rafa? Itu yang bintang warna biru itu apakah hasil bayangannya? Iya, berarti yang A benar. Yang B, ada segitiga apa namanya nih? Segitiga siku. Apakah yang biru itu merupakan bayangannya? Iya. Ada yang jawab tidak? Coba lihat lagi Ibu gambar depannya. Nah, kira-kira ini cermin. Ini segitiganya. Ini bayangannya, benar atau salah? Salah. Bukan itu jawab apanya bayangannya. Kalau dia bayangannya berarti dia punggungnya ini berada di dekat cermin. Gini dia bentuknya. Ini dia. Nah, gini dia bentuknya. Oke? Yang C gimana? Betul atau salah? Salah. Yang D? Benar. Yang E? Benar. Yang F? Yang F coba lagi. Apa yang Divani bilang tadi? Beda kan? Dia yang siku-sikunya di mana?
Ya harusnya dia di ujung kan. Oke, berarti yang F bukan. Oke, silahkan kumpulkan dulu semuanya lembar kerja kelompoknya. Oke. Apa? Kenapa ketawa? Nggak boleh curang ya. Udah lanjut. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita simpulkan, ini Ibu ada soal. Buka buku latihannya. Buka buku latihan. Ada satu soal saja. Tinggal jawab aja, nggak usah soalnya dibikin. Ini soalnya di depan. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Ini cerminnya. Garis ini cerminnya. Nah, jawab di buku latihannya. Sekarang kerja masing-masing, nggak kelompok lagi, individu. Mana buku latihan? Buku latihan, cepat keluarkan latihan. Ayo keluarkan latihannya. Udah langsung jawab aja. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Garisnya itu sebagai cermin. A, bisa itu. A itu gimana bentuknya kalau dicerminkan? B gimana bentuknya? C sampai Z. Kalian tinggal jawab aja. Huruf yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis adalah, misalnya A. Udah? Oke, silakan kumpul. Nih, taruh sini. Yang paham apa itu pencerminan, pasti dia bakal tahu jawaban ini. Apa? Oke. Ada lagi? Dah. Oke, Rio, silakan kumpul Rio. Kalau udah selesai. Dah. Coba Ibu lihat. Nah, ini pertanyaannya menjebak ya. Dia huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Apa? Apa? Sebenarnya kayak gambar gunung tadi. Iya, sama kayak gambar gunung tadi ya. Gunung tadi contohnya. Iyalah, cerminnya kan di bawah, bukan cerminnya tegak. Dia cerminnya tidur. Sama dengan gambar gunung tadi, dipantulkan sama air tadi kan. Ah, gimana hasilnya? Gitu juga dengan ini. Udah selesai. Saya salah bawa buku, Bu. Malah buka IPS, Bu. Lagi kita tengok kalau kau percaya kau, Bu. Saya diasik, Bu. Ini, Bu. Udah. Jadi. Gak apa-apa, dia Cak. Oke, apa? Oh ya, hilang ya. Nah ini, oke. Nah nanti aja diapain lagi. Lanjut ya. Kita kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa?
Kita belajar tentang refleksi tadi kan? Apa itu refleksi? Apa, gimana sifat-sifat dari refleksi? Nah, ini tadi yang dikerjakan. Bisa Divani? Apa? Ngomong aja. Bu, saya Bu. Refleksi itu adalah gini-gini Bu. Sifat bayangannya gini Bu. Ada? Syevina? Azam? Nggak ada? Helmalia? Nggak ada, udah. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menyimpulkan. Rio nggak bisa juga. Menurut bahasa kalian saja, nggak usah bahasa yang Ibu sampaikan tadi. Refleksi itu adalah pencerminan tadi kan? Ketika suatu benda dicerminkan, maka bayangannya akan membentuk arahnya berlawanan dengan benda asli. Ukurannya gimana? Sama. Jaraknya gimana? Sama. Jadi hanya arahnya berlawanan tapi bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, Ibu lihat hari ini kita belajarnya yang pertama kurang kompak sesama anggota kelompok. Ada yang mengerjakan hanya berdua orang, ada yang tidur. Kemudian Ibu tanya, nggak ada yang jawab, padahal dia sebenarnya bisa. Kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin kedepannya, karena hari ini udah siang juga kali ya, lihat keluar, Bu udah pulang, Bu udah pulang. Belum, waktu kita masih banyak lagi. Ya, mungkin untuk kedepannya lebih, apalagi kita belajarnya lebih semangat lagi kedepannya belajar, oke? Ya, semuanya siap ya? Nah, minggu depan kapan lagi Ibu masuk kelas ini? Senin. Tadi kan transformasi geometri ada refleksi, ada translasi, rotasi, dilatasi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang translasi. Jadi untuk semuanya silahkan pelajari dulu terlebih dahulu di rumah mengenai translasi. Apa itu translasi? Ya, paham ya? Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah mentaati kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar yang kita buat. Nah, Ibu apresiasi untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Seandainya kalau misalnya kalian tidak paham, silahkan saja bertanya. Boleh bertanya ke Ibu, boleh bertanya ke teman. Oke ya? Kemudian tingkatkan lagi keaktifannya dalam belajar. Ya, Azam? Ya? Ya, Bu. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.